Halo sahabat investor, jumpa lagi dengan saya Prastio Hadi dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, apa kabar sahabat investor semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam setiap langkahnya. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutannya dari video sebelumnya, ya. Video tutorial sebelumnya kita sudah coba membahas bagaimana menginstal aplikasi ChartNexus, kemudian untuk mengetahui tahapan proses awalan untuk ChartNexus juga ya, dari tools yang mulai. Kemudian kalau teman-teman sudah mendapatkan informasi di dua video sebelumnya, maka teman-teman wajib untuk melihat video saat ini sampai dengan selesai ya, supaya apa, informasinya yang teman-teman dapat ini berkelanjutan. Tapi kalau teman-teman belum melihat video sebelumnya namun sudah melihat video ini, saya sarankan untuk melihat di video sebelumnya sahabat investor, di dua video sebelumnya, tutorial pertama dan tutorial kedua untuk aplikasi ChartNexus penginstalannya. Supaya apa? Supaya teman-teman jago, mahir untuk menganalisa secara teknikal ya, supaya teman-teman menjadi jago dan mahir, dan juga tidak bingung lagi untuk belajar analisa teknikalnya teman-teman ya. Jadi silahkan dilihat di dua video sebelumnya ya. Nah, di video kali ini, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video dari sebelumnya ya. Selanjutnya itu kita akan melihat di sini teman-teman. Teman-teman bisa pilih di charting, kemudian ini pantauan listnya tadi sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian ada indikator. Nah, indikator ini teman-teman bisa gunakan ya. Taruh aja di sini, teman-teman diklik indikator, maka dia akan keluar dan seret di pojok kiri atas, maka nah, layar akan berubah secara otomatis ya. Di sini banyak sekali indikator yang ada yang sudah disiapkan oleh ChartNexus. Teman-teman tinggal klik dan klik, semudah itu saja ya. Semudah itu saja untuk teman-teman bisa menganalisa dan mendapatkan informasi tambahan dari saham. Apakah saya harus menggunakan semua indikator Mas Hadi? Waduh, kalau semuanya ini malah nggak optimal ya teman-teman ya. Kalau kita gunakan semua tuh, buset ya. Ini baru setengahnya ini ya. Tuh, saya pasang semua tuh ya. Kalau dipasang semua, informasinya enggak bisa kita dapat teman-teman ya, nggak bisa kita dapat teman-teman. Makanya harus apa? Harus dari semua ini kita harus memilih ya, nggak semuanya kita tandain. Kita harus memilih kira-kira apa saja sih yang kita gunakan, dan indikator apa saja yang bisa bermanfaat dan berguna. Tentu memang semuanya bermanfaat dan berguna, namun indikator apa sih yang sekiranya ini sangat sensitif pergerakan dan mudah untuk dipelajari. Intinya tambahan indikator itu untuk mempermudah kita ya sahabat investor, untuk menganalisa, bukan malah sebaliknya ya, bukan malah sebaliknya. Jadi gunakanlah indikator yang memang mampu dan sesuai dengan style kita untuk menganalisa dan mengkonfirmasi pergerakan harga sahamnya. Oke. Nah, dari sini biasanya ya yang saya gunakan yaitu pertama, kita ke bawah ya teman-teman. Di sini ada keterangan volume, saya klik, twing, nongol ini di bawah. Volume ini wajib untuk teman-teman tampilkan. Kenapa? Supaya teman-teman tahu volume perdagangan harga saham yang ditransaksikan sahamnya itu seperti apa, apakah ramai, apakah sepi. Ini terlihat dari informasi volume ini teman-teman. Makin tinggi maka transaksinya, volumenya makin banyak. Namun bila kecil-kecil maka transaksinya akan semakin kecil, atau transaksinya kecil sekali gitu kan ya.
teman-teman bisa screening kalau nggak percaya ya, saham-saham yang apa namanya dengan volume kecil ya. Saya kasih contoh, coba Alka tuh, volumenya kecil-kecil nggak beraturan dan harga sahamnya pun nggak beraturan gitu kan. Nah jadi itu, kita balik lagi ke BRPT contohnya. Oke, nah ini ya. Nah semakin candlenya ini apa namanya enak dilihat, bagus ya kan, terus sesuai dengan rulesnya. Jadi gini ya teman-teman, kalau candle ini untuk di hari selanjutnya biasanya pasar akan meneruskan pergerakan harga sahamnya di harga closing yang kemarin ya. Nih kita lihat di sini ya, sesimpel ini open di sini, close-nya ada di atas, maka hari besoknya ngelanjutin di harga opennya ke atas, tutup ya kan. Terus ini karena ada euforianya kenaikan, adanya gap up sedikit, dibuka di atas, turun di bawah, kemudian openingnya ada gap up lagi, close di atas, close di sini, dilanjutin lagi harganya dari harga kemarin naik ke atas kayak gitu. Jadi ini saling berkelanjutan teman-teman. Ini yang memang seharusnya gitu kan ya. Sini ya, open di sini, close di sini, open yang lanjutin, close di bawah, besok yang lanjutin, close di atas, di hari berikutnya opening yang lanjutin hari kemarin, tutup di atas, naik lagi, ini ada gap up karena euforia, closing di sini, besoknya di harga opennya sama kayak gitu. Inilah yang apa namanya, pergerakan harga saham ini yang seperti ini yang masih beraturan teman-teman. Kalau yang nggak beraturan ya kayak tadi, salah satu contohnya kayak gini ya, salah satu contohnya tuh, wah ini malah nggak ada perdagangan gitu kan, nggak ada perdagangan, open di sini, wah ini malah nggak jelas tuh ya. Tuh apa yang harus dianalisa seperti ini gitu kan, bahkan ini nggak ada transaksi ya. Nah kita kembali lagi ke BRPT. Nah setelah volume selanjutnya ada di sini apa namanya, rata gerak-gerakan maksudnya pergerakan rata-rata ya teman-teman. Itu adalah MA, atau kalau di sini kan saya menggunakan bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Inggris di sini keterangannya MA 10, MA 20 atau MA berapapun itu bisa di set ya teman-teman, bisa dirubah ya. Teman-teman tinggal klik aja. Kalau saya biasanya menggunakan MA 5, MA 10 dan MA 20 ya. Kalau bingung ingin mengaturnya seperti ini, teman-teman bisa di sini, bisa diklik, kemudian bisa diubah ya. Wah saya nggak mau 10, saya maunya 50. Ya udah tinggal ganti aja 50 ya kan. Terus simpan, sini ganti 50. Oke, terapkan, terus tutup. Nah tuh ini dia langsung 50 kan, ada kan, MA 50 nya ada kan, kelihatan langsung. Nah gitu. Nah teman-teman bisa ngubah, bisa mengatur settingannya ya, mau MA berapa. Tapi kalau saya biasanya menggunakan MA 5, ini saya warnakan merah. Warnanya juga bisa dirubah ya teman-teman. Nih tinggal dipilih aja sesuka hatinya teman-teman ya, supaya gampang ya. Kalau saya di sini menggunakan warna merah untuk pergerakan rata-rata MA 5, kemudian simpan ya, jangan ya karena udah kesimpan, tutup ya. Terus kemudian ada MA 10, terus ada juga MA 20. Ini yang saya gunakan untuk pergerakan harga sahamnya, untuk membaca indikatornya dari tampilan chart Nexus ini ya teman-teman. Nah setelah itu volume dan juga MA gitu kan. MA ini rulesnya ya, MA 5 ada di atas, MA 10 ada di posisi kedua, dan MA 20 ada di posisi ketiga. Rulesnya itu teman-teman. Kalau dia apa namanya, adanya pembalikan arah, itu namanya golden cross seperti ini teman-teman. Ini kan MA nya ada di bawah ya, MA 5 nya ada di posisi di tengah, MA 10 nya ada di paling bawah, MA 20 nya ada di atas. Saat ini terjadi persilangan, ini yang namanya golden cross ya. Ini yang namanya golden cross, adanya persilangan. Nah di sini bisa konfirmasi untuk membeli teman-teman kalau sudah golden cross ya. Teman-teman beli di sini gitu kan saat terjadi golden cross. Nah yang penting rulesnya MA 5, 10 dan 20. Kita lihat sampai dia belum terjadinya perubahan
garis. Kalau sudah adanya perubahan garis, udah keluar, tinggalkan atau silahkan take profit ya teman-teman ya. Nah seperti ini ada dead cross ya. EMA 5 nya adanya terjadinya perubahan rules. Di sini paling atas ada EMA 10, kemudian EMA 5 dan EMA 20. Bahkan EMA 20 nya ada di paling atas, EMA 5 nya di tengah, EMA 10 nya ada di paling bawah. Ini yang kayak gini nih, rules seperti ini kan karena tidak sesuai dengan rules, jangan coba-coba entry masuk ya teman-teman. Karena apa? Ini masih belum mengkonfirmasi ya. Tapi kalau teman-teman sudah mendapatkan konfirmasi seperti ini merah, 5, 10 dan 20, udah teman-teman bisa melakukan aksi pembelian di situ ya. 5, 10, 20 turunnya malah kebalikan 20, 10, 5 sampai terjadi golden cross ya. Itu dia untuk pergerakan harga MA, harga rata-rata. Kemudian apalagi yang biasa digunakan, ada juga di sini Bollinger Band. Bollinger Band teman-teman bisa gunakan ya untuk analisanya. Ini dia ada Bollinger Band, maka tinggal klik saja langsung keluar indikatornya ya. Untuk Bollinger Band ini dari support dan resisten ya, tinggal bisa aja teman-teman beli ketika candle sudah berada di lower band ya. Lower band ini paling bawah. Ini kalau ini kita coba hilangkan dulu ya. Nah kalau Bollinger Band ini ada 3 garis ya teman-teman. Yang pertama ada lower band, ada middle band, dan juga ada upper band ya. Dan saya cover band. Iya. Nah Bollinger Band ini bisa teman-teman gunakan aksi pembelian ketika candle berada di lower band ya. Saat adanya di lower band, menyentuh lower band, teman-teman bisa melakukan pembelian. Ataupun saat sudah terjadinya candle ini berada di posisi middle band, teman-teman boleh juga membelinya, kemudian jualnya saat menyentuh upper band ya. Saat menyentuh upper band jual, beli lagi nunggu di middle band, terus jual lagi di upper band ya kan, terus tunggu lagi, wah ternyata harganya di bawah middle band, ya udah kalau udah terlanjur beli, tunggu beli lagi di lower band, beli lagi, kemudian saat berhasil tembus di middle band, jual aja di upper band, cari lagi, beli lagi di lower band, jual lagi di upper band ya. Nah jadi untuk Bollinger Band ini kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan informasi untuk indikator yang bisa digunakan oleh teman-teman ya. Tadi ada volume, ada juga MA 5, MA 10 dan juga MA 20, kemudian juga ada yang terakhir adalah Bollinger Band. Nah semoga indikator-indikator ini teman-teman bisa cermati ya, perubahan pergerakannya di rumah. Teman-teman coba cermati, teman-teman coba lihat gitu kan. Oh saat terjadinya ini maka indikator akan seperti ini. Oh saat candle seperti ini indikator akan menunjukkan seperti ini. Dan hubungannya antara indikator ini dan indikator ini apa gitu kan. Ya, tinggal teman-teman kawinkan aja gitu kan. Indikator 1, indikator 2 yang teman-teman pakai, teman-teman coba cermati adanya perubahan atau tidak, kemudian datanya teman-teman konfirmasi, akhirnya keluarlah analisa gitu. Nah jadi saat teman-teman sudah bisa analisa, maka itulah yang harus teman-teman lakukan. Jangan sampai teman-teman membeli saham tanpa analisa. Itu sama saja kayak teman-teman membeli sesuatu tanpa melihat ya. Nanti yang ada adalah gambling. Tapi kalau teman-teman sudah membeli dengan analisa sebelumnya, itulah yang wajib dan yang seharusnya kita lakukan supaya apa? Supaya kita mempunyai pandangan ke depannya. Nah, jadi seperti itu informasi yang bisa saya berikan. Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa di like, komen, subscribe ya. Untuk yang masih bingung bagaimana yang mempunyai pertanyaan mengenai aplikasi ini, silahkan berkomentar di kolom komentar dan silahkan like dan share video ini.
karena dukungan teman-teman semuanya mampu membuat saya memberikan video-video yang berkualitas dan juga mampu memberikan saya trigger untuk membuatkan video dan konten yang lebih menarik untuk teman-teman semuanya. Jadi jangan tinggalkan YouTube channel kita yang di Saham, ada di hari Selasa dan hari Jumat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan.